Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum 1 Hidrodinamika 2022. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai teori dan penangkapan ikan, geometri jaring, geometri tali, pengamatan pelampung, pengamatan pemberat, dan pengamatan cincin. Penangkapan terdiri dari dua tahap utama, yaitu yang pertama mempengaruhi atau mengendalikan kelakuan ikan untuk tertarik atau menggiringnya ke tempat yang diinginkan, dan penangkapan di mana ikan ditangkap dan diambil di dalam air. Penangkapan ikan diwujudkan dalam 5 mekanisme utama, yaitu menjerat dengan jaring, memerangkap, menyaring, memancing, dan menombak. Gillnet adalah jenis alat penjerat, putnet adalah perangkap, dan alat penyaring mencakup pukat pantai, pursein, trawl, pancing dan pancing toda merupakan golongan pancing harpun, dan tombak mewakili golongan tombak atau menombak. Karena banyaknya bentuk alat penangkapan ikan saat ini, diperlukan penggolongan yang jelas sebelum teori, perhitungan, dan desainnya dibuat. Ada beberapa sistem penggolongan yang berbeda untuk alat penangkapan yang menunjukkan perbedaan prinsip dan bentuk teknis yang khusus berbagai jenis alat. Yang paling dikenal adalah International Standard Statistical Classification yang diterima oleh FAO. Di dalamnya, penggolongan dicirikan dengan berbagai prinsip penangkapan, dan setiap penggolongan dibagi atas jenis alat menurut bentuk dan cara operasi masing-masing alat. Berikut disajikan 12 penggolongan utama alat penangkapan ikan. Yang pertama ada surrounding net atau jaring lingkar, di mana ikan tidak saja terkepung dari samping, tetapi dari bawah, sehingga memungkinkan ikan terperangkap pada perairan yang amat sangat dalam. Yang kedua, seine net atau pukat, di mana suatu daerah perairan dilingkari dengan jaring atau tali, ditebar dari pantai dan bangunan pantai atau perahu, termasuk rakit dan yang lainnya. Contohnya adalah Denison, Parsein, Scottish-Seine. Yang ketiga ada trawl, yang dioperasikan dengan menarik atau menyeret jaring yang fleksibel di dalam air dengan kapal ikan. Contohnya adalah beam trawl, otter trawl, tubo trawl. Yang keempat, dredge atau penggaruk mempunyai bentuk yang kaku, diseret di dasar perairan untuk menyaring kerang, udang, ikan, dan sebagainya. Yang kelima ada lift net atau jaring angkat yang dinaikkan atau ditarik ke atas dari posisi horizontal yang ditenggelamkan untuk menangkap ikan yang ada di atasnya dengan menyaring air. Yang keenam ada failing gear atau alat yang dijatuhkan yang menutup ikan untuk kemudian diambil setelah alat diangkat dari air dan tersaring oleh air. Contohnya adalah jala. Yang ketujuh ada gill net and tangling net atau jaring insan dan jaring puntal, di mana ikan terjerat atau terpuntal pada jaring pelapis 1 atau gill net, atau 3, trommel net. Yang kedelapan ada trap atau perangkap yang dipasang menetap, yang mempermudah ikan masuk dan mempersulit ikan keluar. Yang kesembilan ada hook and line atau pancing, di mana ikan tergoda memakan umpan, kemudian terkait oleh pancing yang diikat seutas benang atau tali. Contohnya adalah rawai tuna, jig line, tonda. Yang ke-10, gambling and wounding gear, pengait dan alat melukai untuk melumpuhkan ikan dengan melukai, membunuh, serta mengaitnya. Contohnya adalah penjepit, panah, tombak. Yang ke-11 ada harving mesin atau mesin pemanen, merupakan perkembangan baru untuk mengambil ikan secara mekanis dari air. Lalu yang terakhir ada alat penangkap lainnya, termasuk jaring tangan atau seser, jaring penggiring, bahan pemabuk atau racun, dan bahan peledak. Pembahasan dalam geometri jaring meliputi sifat dan bahan jaring, bentuk dan ukuran mata jaring, bentuk mata jaring pada saat hanging ratio, serta penafsiran berat jaring. Sifat dan bahan jaring menurut Friedman 1988, sifat jaring memiliki kelenturan, discontinuity, anisotropy, atau sifat lain bila arahnya berbeda. Dan biasanya tidak punya struktur permukaan yang rata. Spesifikasi jaring seperti ukuran utama mata, konstruksi benang, tipe serat, dan lain-lain dipilih berdasarkan kondisi penangkapan ikan yang ditangkap. Fungsinya untuk menahan rata-rata beban dan faktor keamanan dalam perhitungan bentuk dan posisi saat operasi penangkapan jaring bersifat fleksibel dan tahan beban. Berikut merupakan jenis bahan
jaring dan juga jenisnya untuk yang digunakan pada jaring. Ini ada berat jenis dan koefisien daya apung atau tenggelamnya, serta bahan jaring. Bentuk dari mata jaring adalah belah ketupat yang terdiri dari 4 bar dan 4 poin. Ukuran mata jaring terdiri dari 2 bar dan 2 poin. Mengukur mata jaring itu dilakukan dengan cara menarik hingga terenggang sempurna, kemudian mengukur jarak antara 2 poin yang berjauhan pada sisi mata jaring. Saat merancang jaring harus diperhatikan bentuk dan luasnya. Pembuatan dan pengoperasian jaring penangkap ikan digunakan untuk efisiensi penangkap ikan dan juga hemat biaya. Bentuk mata jaring ditentukan pada proses penggantungan jaring pada tali rangka. Hanging ratio primer adalah perbandingan panjang yang tergantung dari jaring pada tali rangka dan panjang jaring bila direntangkan penuh. Sedangkan untuk hanging ratio sekunder adalah perbandingan kedalaman tergantung dari jaring pada tali rangka dan kedalaman jaring bila direntangkan penuh. Pada gambar 1 merupakan gantungan jaring bernilai 0,4, gambar 2 gantungan jaring bernilai 0,85, gambar 3 gantungan jaring bernilai 0,707, gambar 4 gantungan jaring bernilai 1. Untuk mengetahui hanging ratio primer dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana L merupakan panjang jaring terpasang dan LO merupakan panjang jaring saat terenggang sempurna. Dan untuk mengetahui hanging ratio sekunder dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana H merupakan tinggi jaring terpasang dan HO merupakan panjang jaring saat terenggang sempurna. Sehingga dari rumus pencari hanging ratio primer dan sekunder didapatkan persamaan sebagai berikut. 1 sama dengan hanging ratio primer pangkat 2 ditambah hanging ratio sekunder pangkat 2. Untuk menentukan panjang LO ke arah horizontal pada alat penangkapan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. LO sama dengan jumlah webbing dikali panjang webbing dalam meter dikali hanging ratio primer. Untuk vertikal, panjang HO secara vertikal pada alat tangkap dapat dihitung dengan rumus HO sama dengan jumlah webbing dikali panjang webbing dalam meter dikali hanging ratio primer. Menurut Friedman 1988, untuk menentukan berat jaring bisa menggunakan rumus berat jaring dalam kilogram sama dengan faktor koreksi, yaitu 2,4 dikali LO atau panjang jaring dalam meter, dikali MN atau kedalaman jaring dalam meter, dikali kepadatan linear pada benang, dibagi M1 atau ukuran mata jaring dalam meter, dikali 10 pangkat minus 6. Adapun untuk menentukan R-text benang dapat menggunakan tabel koreksi teks dengan rumus, tabel koreksinya yang atas. Ini rumusnya itu R-text sama dengan teks atau nilai konversi dan diner benang dikali diner benang ditambah 10%. Adapun untuk menentukan berat jaring keseluruhan dapat dihitung dengan rumus W atau berat jaring sama dengan jumlah piece dikali berat webbing tiap piece. Geometri tali menjelaskan mengenai sifat dan bahan tali, bentuk dan ukuran tali, serta penafsiran berat tali. Sifat tali memiliki kelenturan, discontinuity, anisotropi, sifat lain bila arahnya berbeda, dan biasanya tidak punya struktur permukaan yang rata. Spesifikasi tali seperti konstruksi benang, tipe serat, dan lain-lain dipilih berdasarkan kondisi penangkapan dan ikan yang ditangkap. Fungsinya untuk menahan rata-rata beban. Berikut merupakan jenis bahan yang digunakan untuk jaring dan berat, jenis, koefisien daya apung atau tenggelamnya, serta contoh tali pada alat tangkap. Pemintalan benang merupakan proses pembuatan benang dengan memilin atau menjalin secara bersama-sama serta tumbuhan atau serat hewan.
Ada dua arah pemintalan yang dipergunakan dalam proses pembuatan tali, yaitu pemintalan ke arah kanan atau right twist dan pemintalan ke arah kiri left twist. Pemintalan yang kanan yang S adalah tali yang pada proses pemintalannya mempunyai pintalan dari arah kiri ke kanan dari orang yang memegang tali tersebut. Sedangkan pintalan kiri yang dilambangkan dengan Z adalah sebaliknya. Untuk pembuatan tali dari bahan baku diperlukan beberapa kali pemintalan dari sejumlah serat atau fiber dipintal menjadi yarn. Kemudian beberapa yarn dipintal menjadi strand, dan selanjutnya jumlah strand dipintal lagi menjadi rope. Sehingga dengan demikian dari bahan baku fibers menjadi rope diperlukan 3 tahap pemintalan, yaitu pemintalan dari fibers menjadi yarn yang disebut lower twist. Yang kedua, pemintalan dari yarn menjadi start, biasanya disebut middle twist. Yang ketiga, pemintalan dari standar menjadi rope biasanya disebut upper twist. Dari gambar tersebut dapat diketahui ya bagian-bagian dari benang ada 4, yaitu fib, yarn, start, dan ropes. Fibs merupakan serat yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan benang atau tali, yang merupakan kumpulan pilihan dari fibs, dan juga strand merupakan kumpulan dari pilihan yarn, serta rope merupakan kumpulan dari pintalan start. Menurut Friedman, untuk menentukan gaya apung dan gaya tenggelam pada tali temali dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Pelampung menjelaskan mengenai sifat dan bahan pelampung, bentuk pelampung, penafsiran gaya apung pelampung. Sifat pelampung memiliki gaya apung yang tinggi, padat, dan struktur permukaan yang rata. Fungsinya untuk memberikan gaya apung terhadap alat tangkap. Bahan dari pelampung biasanya menggunakan foam plastik. Ada juga pelampung tanda yang memiliki bahan polypropylen atau PP dengan udara di dalamnya. Berikut jenis bahan pelampung yang digunakan pada alat tangkap. Pelampung memiliki beberapa bentuk, yaitu oval, cerutu, silinder, dan bola. Beberapa bentuk pelampung memiliki fungsinya masing-masing, yaitu pelampung biasanya digunakan pada pursein, pelampung cerutu dan silinder biasanya digunakan pada gillnet, dan pelampung bola biasanya digunakan sebagai pelampung tanda pada alat tangkap. Menurut Friedman, untuk menentukan gaya apung pada pelampung, jika berat benda di udara diketahui, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Q atau berat terapung atau tenggelam benda di dalam air, satuannya KGF, sama dengan koefisien gaya apung atau tenggelam dikali berat benda homogen di udara. Dengan koefisien gaya apung atau tenggelamnya itu sendiri memiliki rumus 1 dikurangi berat jenis air laut dibagi berat jenis benda. Pemberat menjelaskan mengenai sifat dan bahan pemberat, bentuk pemberat, dan penafsiran gaya tenggelam pemberat. Sifat pemberat memiliki gaya tenggelam yang tinggi, padat, dan struktur permukaan yang rata. Fungsinya untuk memberikan gaya tenggelam terhadap alat tangkap. Bahan dari pemberat biasanya timah hitam dan beton. Berikut jenis pemberat yang digunakan pada alat tangkap. Selanjutnya, pemberat memiliki beberapa bentuk, yaitu ada yang oval. Bentuk oval pada pemberat dapat membantu mengurangi gaya gesek dengan air. Pemberat memiliki beberapa jenis ukuran yang berbeda. Pemberat dengan ukuran besar digunakan untuk alat tangkap pursein dan gillnet, sedangkan pemberat dengan ukuran kecil digunakan untuk alat tangkap pancing. Menurut Friedman, untuk menentukan gaya tenggelam pada pemberat, jika pemberat benda di udara diketahui, dapat dihitung dengan rumus Q atau berat terapung atau tenggelam benda di dalam air, sama dengan, ini sama seperti yang tadi ya, rumus yang pelampung.
Pengamatan cincin menjelaskan mengenai sifat dan bahan cincin, bentuk cincin, dan penafsiran gaya tenggelam cincin. Sifat cincin memiliki gaya tenggelam yang tinggi, padat, dan struktur permukaan yang rata. Fungsinya untuk memberikan gaya tenggelam dan mempermudah penarikan tali kolor yang untuk membentuk mangkok untuk mengurung ikan pada pengoperasian pursen. Jadi, cincin ini biasanya digunakan pada alat tangkap pursen. Bahan dari cincin biasanya adalah stainless, timah hitam, dan kuningan. Berikut jenis cincin yang digunakan pada alat tangkap. Cincin pada pursen berbentuk seperti lingkaran berlubang di tengahnya. Bentuk lingkaran berlubang di tengah pada cincin pursen membantu mempermudah penarikan tarik kolor saat membentuk mangkuk saat pengoperasian pursen. Menurut Friedman, untuk menentukan gaya tenggelam pada cincin jika pemberat di udara diketahui dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sekian praktikum 1 hidrodinamika. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa absen dan mengisi post-test. Terima kasih.